فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أم عبد الله Al-Ba'daniyah hafizahullah ta'ala. Mana alamat? Muka surat berapa? 50. Terlalu ke depan. Jazakallahu khairan. Faqad jaa'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqul. Sungguh telah datang dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya beliau dulu mengatakan Allahilladzi la ilaha illahu. Gimana ini? Kalau mubtada kan dhammah. Nah, ini bukan mubtada, tetapi niatnya adalah qasam sebagai sumpah, yaitu wallahi maksudnya. Cuma apa? Beliau memakai apa? Hamzah di sini, Allahi. Demi Allah yang mana tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. In kuntu la'atamidu bika bidi alal ardi minal ju'. In kuntu, ini in mukhafafah minas saqilah. Inni kuntu. Sungguh saya ini dulu benar-benar menyandarkan hati saya ke tanah disebabkan oleh kelaparan. Berusaha menekan agar agak berkurang kelaparannya, sebagaimana yang dicontohkan juga oleh Rasulullah dan para sahabat ketika perang Khandaq sebelum apa datangnya Abu Hurairah untuk masuk Islam. Rasul dan para sahabat juga melakukan itu, mengikat batu ke perut untuk mengurangi kelapangan di perut agar tidak terlalu merasa lapar. Wa in kuntu la ashuddul hajara ala batni minal ju'. Dan sungguh saya dulu benar-benar menguatkan batu, mengikat batu dengan kuat ke perut saya disebabkan oleh kelaparan. Allahul musta'an. Kita alhamdulillah masih ada kurma, bahkan masih ada kurma muda, bahkan masih ada lepat pisang atau mungkin apa cokodok atau beraneka makanan. Alhamdulillah, Allahul musta'an. Walaqad qa'adtu yauman ala tariqihim alladhi yakhrujuna min. Dan sungguh benar-benar saya pernah pada suatu hari saya duduk di tepi jalanan mereka, jalan ahli Madinah yang mereka biasa keluar dari jalan itu. Tujuannya adalah at-ta'arrud lil atoya, yaitu menyodorkan diri agar diberi. Kenapa tidak sekalian minta? Para sahabat punya harga diri untuk meminta-minta. Mereka memiliki iman yang sempurna, tidak mau menghinakan diri dengan meminta-minta. Tapi boleh dengan apa? Ta'arud. Tidak betul-betul minta, tapi sekedar apa? Ya menampakkan diri di jalanan. Boleh jadi ada yang menjemput, ada yang mengundang atau apa, tanpa meminta. Dan ini boleh. Karena apa? Keadaan terpaksa sudah sampai seperti itu. Famarra Abu Bakrin fasa'atuhu an ayatin min kitabillah. Lalu lewatlah Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian saya tanyai beliau tentang satu ayat dari kitabullah. Baik. Lewat apa? Lewat media ilmu. Tetap mengutamakan ilmu, bukan malah meminta-minta. Tanya ilmu. Ma sa'atuhu illa liyushbi'ani. Tidaklah saya menanyakan pada dia tentang ayat tadi kecuali agar dia mengenyangkan saya, yaitu menjemput saya untuk makan. Tapi tetap tak mau meminta, punya harga diri. Famarra walam yaf'al. Kemudian berlalulah Abu Bakar dan dia tidak melakukan itu, yaitu setelah menjawab lalu melanjutkan urusannya, karena Abu Bakar keluar jelas ada keperluan dan dia boleh jadi tidak tahu kalau orang ini lapar dan dia juga sedang sibuk. Itu dapat udzur, bukan karena kedikut, bukan karena pelit. Kemudian summa Robi Umar, lalu saya dilewati oleh Umar. Ini memang takdir Allah. Banyak hadis menyebutkan setelah Abu Bakar Umar, setelah Abu Bakar Umar. Ini takdir yang bagus memang.
Takdir awal bagus semua. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Lalu saya tanya kepadanya tentang satu ayat dari kitabullah. Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Saya tidak tanya kepadanya kecuali agar dia mengenyangkan saya, memberi saya makan. Tapi tidak terang-terangan minta, cuma apa? Tanya masalah ilmu. Dan ini menunjukkan bahwasanya belajar itu tidak wajib di masjid, walaupun itu yang keberkahannya paling besar. Tapi belajar tidak wajib di punya pondok khusus, dibangunkan pondok, tak perlu. Dimanapun berada kita boleh berdakwah, kita boleh mengajar, kita boleh mencari ilmu. Kemudian summa marra, kemudian apa? Famarra falam yaf'al. Lalu Umar pun berlalu dan tidak melakukan apa yang saya harapkan tadi, yang saya inginkan. Summa marra bi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya dilewati Abul Qasim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama hina ra'ani. Lalu beliau pun tersenyum tatkala melihat saya. Wa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi. Beliau tahu apa yang saya inginkan, beliau tahu apa yang ada di wajah saya. Ini masuk dalam istilah apa? At-tafarrus, yaitu berfirasat, melihat di wajahnya. Ini wajah yang sudah sangat kepayahan, kelaparan, mengharapkan adanya pertolongan, tapi tetap tidak mau meminta. Ini betul-betul layak dibantu yang seperti ini. Nah, ini masuk dalam an-nadhar bil qara'in, melihat alamat, melihat tanda-tanda. Summa qala ya Abahir. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Abahir. Ini sebagai penghormatan. Hurairah kucing kecil. Rasulullah memanggil enggak apa, kucing besar. Wahai bapak kucing besar. Tak masalah. Qultu labbaika ya Rasulullah. Saya penuhi panggilan Anda wahai Rasulullah. Qal ilhaq. Marilah ikut saya. Jangan baca al-haqqu, tapi apa? Ilhaq, ikut saya. Wa madha fatabi'tu. Dan beliau pun berlalu, lalu saya mengikutinya. Fadakhal, lalu beliau masuk ke rumah. Tidak disebutkan maf'ul bihnya, tapi ma'ruf. Masuk ke mana? Maksudnya adalah masuk ke rumah. Fasta'dzan. Kemudian fasta'dzan, dohirnya adalah Rasulullah minta izin untuk dibukakan pintu. Mungkin apa? Terkunci. Fa'adzinali. Kemudian beliau memberikan izin pada saya. Ini dalam balaghah istilahnya adalah hadaf wal ikhtisar, ada penghapusan dan peringkasan. Karena apa? Takdirnya Rasulullah minta izin, lalu diizinkan masuk. Setelah itu beliau gantian apa? Mengizinkan saya agar saya masuk. Bergantian karena apa? Sekarang Rasulullah sudah dalam rumah. Fadakhal. Gimana ini? Kenapa fadakhal bukan fadakhal tuh? Yaitu saya masuk. Ataukah maksudnya Rasulullah minta izin lalu diizinkan masuk, sebelum beliau masuk lalu beliau mengizinkan saya untuk masuk juga, lalu beliau masuk. Fawajadal labanan fi qadah. Lalu beliau mendapatkan susu di, jangan bilang susu di Kedah. Jauh sekali Madinah ke Kedah. Yaitu apa? Di sebuah cawan yang besar, qadah. Faqal min aina hadzal laban, dari mana susu ini? Qalu, yaitu keluarga beliau menjawab, ahdahu laka fulan au fulanah. Ini hadiah yang diberikan kepada Anda oleh si fulan atau fulanah. Qal Abahir, wahai Abuhir. Qultu labbaika ya Rasulullah. Saya penuhi panggilan Anda wahai Rasulullah. Qal ilhaq ila ahli suffah. Temuilah ahli suffah, fad'uhum li. Panggillah mereka kepada saya. Yaitu apa? Jemput mereka. Abu Hurairah sendiri ahli suffah. Qal wa ahlu suffah atyaful Islam. Ahli suffah itu adalah tamu-tamu Islam. Ini bukan bagian dari hadis Rasulullah. Ini dikatakan apa? Mudraj. Ada sisipan penjelasan dari rawinya, penjelasan dari Abu Hurairah di sini. Wala ya'wuna ila ahlin wala mal. Mereka tidak bernaung ke suatu keluarga di Madinah dan tidak pula bernaung ke harta benda mereka. Mereka tak punya rumah di Madinah. Wala ala ahad, dan tidak pula bernaung menginap di rumah seseorang. Hanya menginap di masjid ketika itu.
idza atathu shadaqatun ba'asa biha ilaihim. Apabila ada sedekah yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengirimkannya kepada mereka, memuliakan tamu-tamu Allah. Walam yatanawal minha syai'a. Beliau tidak mengambil darinya sedikit pun, karena Rasulullah diharamkan memakan sedekah. Baik, ini dari satu sisi cabaran, dari sisi yang lain adalah menjaga keutamaan. Jelas Rasulullah keadaannya ma'ruf, harta yang serba kurang, tapi tetap saja beliau tidak memakan sedekah. Baik. Wa idza atathu hadiyatun arsala ilaihim wa asaba minha. Apabila beliau didatangi hadiah, beliau mengirimkan kepada mereka juga, namun beliau juga mengambil sebagiannya karena beliau mau menerima hadiah. Wa asyrakahum fiha. Beliau memperserikatkan ahli sufah di dalam hadiah tadi, walaupun itu untuk beliau. Tapi memang Rasulullah SAW suka bersedekah kepada orang lain, suka berbagi-bagi dengan orang lain. Fasa'ani dzalik. Ini jujur Abu Hurairah, ini membuat saya sedih hati. Kenapa? Saya sudah sangat kelaparan. Gimana justru orang lain juga akan ikut minum? Susah saya. Ini kejujuran. Baik. Jujur cerita ke muridnya, saya susah dengan perintah Rasul yang tadi, tapi bukan bermaksud untuk berbuat jahat tentunya. Faqultu wa ma hadzal labanu fi ahli suffah. Seberapa nilai susu ini bagi ahli sufah? Ahli sufah jelas jumlahnya banyak. Wa kuntu ahaqqu ana an usiba min hadzal labani syarbatan ataqawwa biha. Saya yang lebih berhak untuk mendapatkan susu ini. Untuk apa? Sekali teguhan, untuk saya menguatkan diri dengan susu ini. Fa idza jaa amaroni. Apabila beliau datang, bahwa alam ini jaa ini Rasulullah atau susunya. Apabila beliau datang, beliau memerintahkan pada saya, fakuntu ana u'tihim, dan saya akan memberikan kepada mereka. Yaitu kalau sudah mereka datang dan Rasul juga sudah datang di majelis ini, beliau memerintahkan saya untuk memberikan susu pada mereka, dan saya wajib memberikan susu itu pada mereka karena Rasulullah memerintahkan. Wa ma asa ayyablughani min hadzal laban. Boleh jadi susu ini tidak akan sampai pada saya. Karena apa? Sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saqil qaum akhiruhum syurba. Yang memberikan minum kepada suatu kaum, dia yang paling akhir minum. Nah sekarang siapa yang memberikan minum? Tugas Abu Hurairah. Berarti apa? Nanti beliau yang paling akhir minum. Lalu seberapa susu yang sampai pada saya ini nanti? Ini adalah sudut pandang Abu Hurairah. Beliau ceritakan ke para muridnya untuk nanti menyebutkan adanya mukjizat. Walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bud. Dan tidak mungkin saya lari dari menaati Allah dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budun yaitu apa? Lari menghindar. Jadi ini sahabat, walaupun susah, walaupun tidak sesuai dengan akalnya, tapi ini perintah Allah dan Rasulnya wajib diutamakan. Tidak seperti sebagian orang di zaman sekarang yang berusaha untuk memang apa? Betul-betul menjatuhkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, lebih mengutamakan akal pikiran dan hawa nafsunya. Fa'ataituhum, lalu saya datangi mereka. Susah senang, tetap ketaatan pada Rasul diutamakan. Fada'autuhum, lalu saya panggil mereka, saya jemput mereka. Fa'aqbalu, lalu mereka pun datang menghadap. Fasta'dzanu, kemudian mereka minta izin pada Rasulullah SAW. Fa'adzina lahum, lalu Rasulullah mengizinkan mereka untuk masuk rumah. Fa'akhadhu majalisahum minal bait, lalu mereka mengambil tempat-tempat duduk mereka dari rumah. Ini menunjukkan walaupun rumah Rasulullah kecil, dipanggil hujrah, tapi tetap ada tempat untuk melayani tamu. Qal ya Abahir, qultu labbaika ya Rasulullah. Qal khudh fa'atihim, ambil, ma'ruf. Susunya ini maf'ul bihnya ma'ruf, maka boleh dihapus. Ambil susu ini dan berikan kepada mereka. Qal fa'akhadtul qadah,
Lalu saya mengambil cawan besar tadi. Faja'altu u'tihir rajul. Lalu mulailah saya memberikan susu itu atau cawan tadi kepada seseorang. Fayashrabu hatta yarwa. Lalu dia minum sehingga kenyang. Bukan minum sedikit, minum sampai kenyang di situ. Jelas ini dengan seizin Nabi. Adapun kalau tidak dengan seizin, tentunya apa? Perlu lihat, periksa nanti cukup tidak untuk teman-teman yang lain. Summa yaruddu alayyal qadah. Lalu dia mengembalikan cawan tadi kepada saya. Fa'u'tihir rajul. Lalu saya berikan lagi pada orang satu lagi. Fayashrabu hatta yarwa. Lalu dia minum sehingga kenyang. Summa yaruddu alayyal qadah. Lalu mengembalikan lagi kepada saya cawan tadi. Fayashrabu hatta yarwa. Ini entah ini cetakannya terhapus atau diringkas. Takdirnya apa? Saya berikan pada orang ketiga, lalu dia meminum sampai kenyang. Summa yaruddu alayyal qadah. Lalu dia mengembalikan lagi kepada saya cawan itu. Hatta tahaitu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Nabi di majelis itu, beliau juga berhak mendapatkan. Wa qad rawiyal qaumu kulluhum. Dalam keadaan orang-orang itu semuanya sudah kenyang, tinggal Rasulullah dan Abu Hurairah. Fa'akhadhal qadah. Lalu beliau mengambil cawan tadi. Fawadha'ahu ala yadih. Kemudian beliau meletakkannya di tangannya. Fanadhara ilai. Lalu Rasulullah melihat kepada saya. Baik, Rasulullah tidak memperhatikan diri sendiri. Lihat Abu Hurairah. Beliau sejak awal sudah tahu keadaan Abu Hurairah yang jelas kelaparan, maka dijemput pulang. Fatabassam, lalu beliau tersenyum. Faqal ya Abahir, beliau bersabda, wahai Abu Hurairah. Qultu labbaika ya Rasulullah. Qal baqitu ana wa anta. Tersisa saya dan engkau. Qultu shadaqta ya Rasulullah. Anda benar wahai Rasulullah. Qal uqud fashrab. Duduklah kemudian minumlah. Ini menunjukkan apa? Sunnahnya adalah duduk. Walaupun berdiri itu tidak sampai berdosa menurut pendapat yang rajih, tapi apa? Ikuti sunnah. Sudah mendapatkan rezeki, sudah mendapatkan nikmat, maka bersyukurlah dengan menghidupkan sunnah Nabi. Dan ini menunjukkan Rasulullah lebih mengutamakan orang lain. Sekarang hak beliau, tapi beliau serahkan kepada si pemberi minum untuk minum lebih dulu. Fata'atu fasyaribtu. Kemudian saya pun duduk, selanjutnya saya minum. Faqal isyrab, Rasulullah bersabda, minum lagi. Fasyaribtu. Famazala yaqul isyrab, terus menerus beliau mengatakan minumlah. Hatta qultu la walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajidu lahu maslaka. Saya mengatakan tidak, demi zat yang mengutuskan Anda dengan kebenaran, saya tidak mendapatkan lagi tempat aliran untuk susu ini. Sudah apa? Sudah sangat kenyang. Masya Allah, ini berkah yang besar. Qal fa'arini. Lalu Rasulullah bersabda, perlihatkan kepadaku cawan tadi, yaitu berikan padaku. Fa'ataituhul qadah. Lalu saya berikan cawan tadi kepada beliau. Fahamidallah. Lalu beliau pun memuji Allah, wasamma, menyebut nama Allah, wasyaribal fadlah. Lalu beliau meminum sisanya. Dan ini bukan aib meminum sisa minuman orang lain. Yang penting apa? Saling ridho dan sebagainya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.